fasal. Yang kemarin fasal yang menyatakan tentang mata. Ini yang kedua adalah fasal yang menyatakan telinga. Nah, jadi mata sudah, ini bagian pada malam hari adalah telinga. Fasal yang menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahwasanya telinga itu adalah menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anggota, karena ada beberapa faedah dan gunanya bagi mata kita yang ada di tubuh, batang tubuh kita ini. Apa itu mata? Ya, apa itu telinga? Telinga adalah pendengaran yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan sesuatu yang baik, mendengarkan sesuatu yang berfaedah, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, agar kita terhindar daripada dosa-dosa yang ada di telinga. Kemudian di dalam menjaga telinga itu kita harus berhati-hati apa yang didengar, harus berhati-hati apa yang disampaikan orang lain, dan harus berhati-hati dengan pemahaman segala perkataan orang lain ataupun dari sesuatu yang kita dengar. Kemudian artinya kita mendengar itu yang baik-baik, yang bermanfaat, yang berguna. Artinya jangan mendengar yang sia-sia. Bagaimana mendengar yang sia-sia? Ocehan-ocehan, perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang tidak manfaat. Artinya berkisah atau cerita-cerita dongeng, atau cerita-cerita dongeng itu kan sebenarnya enggak sebenarnya dongeng itu ya. Jadi yang didengarkan itu adalah perkataan, cerita yang sebenarnya, arti yang memberi manfaat, yang berguna kepada pemasukan di dalam pendengaran kita. Nah, kemudian itu di segi keduniaan. Kalau di segi dengan agama atau keakhiratan, apa itu mata kita gunakan adalah untuk baca-baca Al-Quranul Karim, baca ayat-ayat suci Al-Quran, atau baca al-hadis-hadis yang ada manfaat dan gunanya untuk pemasukan daripada ilmu pengetahuan kepada kita. Kemudian mendengarkan segala ilmu yang memberi manfaat, termasuk majelis taklim, menuntut ilmu dan lain sebagainya, orang sekolah pesantren dan lain-lain sebagainya, madrasah dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama. Apa gunanya untuk ilmu agama? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan di dunia, lagi-lagi keselamatan di negeri akhirat. Jadi tidak rugi orang yang masuk pesantren, tidak rugi orang yang masuk Darussalam, tidak rugi orang yang masuk madrasah. Artinya dibandingkan dengan orang yang sekolah umum. Sekolah umum itu kan paling-paling agamanya 1 minggu 2 jam. Sekarangnya 1 minggu 2 jam. Pendidikan agama itu 1 minggu 2 jam. Tapi kalau madrasah, pesantren dan lain sebagainya, keagamaan itu full. Artinya agama itu full diajarkan oleh ustadz-ustadz yang ada di sekolah tersebut. Nah, oleh karena itu janganlah kita misalnya ada punya anak, janganlah kita selalu berkecil hati, janganlah selalu berkecil hati memasukkan anak kita di bidang agama. Karena kegiatan apa? Kegiatan dunia zaman sekarang ini ingin mencari keberhasilan, ingin mencari berhasil. Sekolah S1, S2, S3, sampai tidak. Ingin mencari keberhasilan itu hanya untuk dunia. Untuk dunia boleh-boleh saja, kata Rasulullah, tidak apa-apa. Ilmu untuk dunia itu boleh-boleh saja. Artinya capailah tuntutnya sampai kemanapun, profesor, doktor, insinyur dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Ya lo tidak apa-apa. Sekolah ke Mesir atau ke Arab sana tidak apa-apa ya lo. Itu ada apa-apa. Itu untuk dunia ya kan. Tapi kalau untuk akhirat jangan sekali-kali ditinggalkan.
mulai awaludin, mulai apa itu Mas Adi pesertanya dia mulai awaliyah ya, sanawiyah, madrasah aliyah dan lain-lain sebagainya. Ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam sekolah pendidikan agama itu ada kitab-kitab yang disampaikan oleh ustadznya dari awal terus yaitu sampai tingkat yang paling tinggi. Nah, boleh saja kita sekolah darussalam atau sekolah pesantren agama dulu, nanti ada tingkatannya sekolah umum, SMA, SMEA dan lain-lain, silakan. Banyak itu seperti di Kende Alus itu ya, masuk pesantren dulu, tapi nanti bisa lanjutkan dengan SMA, kuliah dan sebagainya. Tapi ada sudah dasar. Artinya dasar ilmu agama itu sudah ada di batang tubuh mereka itu. Jadi sesuatu apapun manusia yang ada di dunia ini kita dasarkan dengan ilmu agama. Jangan lupa dengan ilmu agama, ilmu agama. Nah, makanya tadi orang sebutkan di sekolah umum itu hanya 2 jam, 1 minggu pelajaran 2 jam. Belum kan pernah ngajar di umum ya, jadi 2 jam aduh sakit. Apalagi dihapus di pelajaran agama di umum, alhamdulillah ini. Jadi bagus ya anak-anak kita di sekolah agama dan apa. Nah, ingin mencari fasilitas keagamaan. Terus, jadi gunanya tadi untuk membaca Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian pendengaran daripada ilmu agama, tausiah dan kajian majelis dan sebagainya. Kemudian faedah pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Nah, jadi di kitab ini ya, di kitab tasawuf ini dikatakan faedah pendengaran itu lebih afdal daripada penglihatan. Kenapa jadi lebih afdal daripada penglihatan? Karena pendengaran kita itu lebih tajam, lebih menerima sesuatu apapun, masukan-masukan yang baik-baik, yang bermanfaat, itu lebih afdal daripada penglihatan. Juga dikatakan bahwa orang yang buta itu lebih sempurna daripada orang yang tuli. Nah, ini misalnya memilih mau buta atau mau tuli, ini pilih, bukan indah buta, indah tuli, bukan. Artinya suruh memilih mau buta atau mau tuli kah. Nah, jadi dikatakan di dalam kitab ini buta itu lebih sempurna daripada tuli. Nah, kalau tuli pada apapun sesuatu yang manfaat, yang berguna tidak bisa didengar, tidak bisa diterima. Tapi kalau maksudnya kalau buta apa tadi? Ini buta lebih sempurna daripada tuli. Artinya apa? Kalau orang buta itu apa? Artinya tidak melihat apa-apa sesuatu yang diraba di depan, di sekitarnya. Tapi kalau tuli, apapun yang disampaikan, sesuatu ilmu dan lain sebagainya tidak bisa mendengar, bisa menerima. Maksudnya sini apa? Orang buta itu maksudnya, tetapi tidak tuli bisa menerima sesuatu dari pendengaran. Tapi kalau pendengarannya tuli, tapi dia buta, tidak bisa menerima sesuatu. Nah, jadi pendengaran dia artinya lebih utama, lebih afdal daripada penglihatan. Dan juga kita bersyukur dengan punya 2 telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa larangan-larangan telinga bagi umat yang berada di dalam dunia, bagi umat Islam? Tidak boleh kita selalu mendengarkan atau apalagi mengupat, mengadu domba. Nah, jadi kalau boleh mengupat itu apa? Mengupat itu apa? Apa dia mengupat? Bukan mengatakan, bukan. Mengupat itu ya, menggibah ya. Mengupat sama dengan menggibah. Nah, jadi sesuatu kita ucapkan dari orang itu walaupun baik, ya apalagi jahat, ya alhamdulillah ini jalik. Yang baik pun kalau kita nggak bisa mau yang baik pun kalau perlu kada usah, ya apalagi yang jahat, yang kada baik, yang jelek, yang buruk, mendingan itu namanya ghibah. Ya, jadi ghibah itu nantinya apa? Membawa
kesengsaraan bagi kita diri sendiri juga. Jadi mengupat atau menggibah atau mengadu domba. Apa mengadu domba? Menganjur atar, ya no? Anjur atar kesana kemari. Tapi zaman sekarang ini apa ngerumpik. Nah, jadi kita dilarang atau dikurangi dengan ngerumpik itu. Artinya ngerumpik. Yang ngerumpik itu banyak perempuan pula. Jadi yang banyak ngerumpik itu perempuan. Nauzubillah min dari kalau laki-laki kan jarang ya. Tapi ada juga kadang-kadang laki-laki ngerumpi ada juga. Nah, jadi sesuatu bila kita ngerumpi ngomong-ngomong dan lain sebagainya pasti itu ada membicarakan orang lain, pasti ada menggibah atau mengupas daripada salah satu rekan kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya dia dikatakan orang diam itu adalah emas. Kalau diam itu emas, kalau bicara itu adalah perak. Nah, jadi sesuatu apapun kita lebih baik diam. Disuruh bicara, disuruh ngomong apa ini misalnya musyawarah rapat dan lain sebagainya, sosialisasi misalnya. Nah, boleh kita mendapat mengeluarkan pendapat. Tapi kalau kita nggak diperlukan, nggak usah diam aja. Jadi diam itu dia dikatakan emas. Bila emas itu adalah sesuatu yang baik, artinya emas murni itu yang baik, tidak luntur, tidak. Kalau kita bicara perak itu bandingannya, perumpamaannya. Jadi orang diam itu emas bagus. Lalu tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara dan lain sebagainya, mengurangi daripada dosa-dosa di mulut. Nah, karena kan pelajaran yang telah lewat, kita ini manusia banyak mempunyai dosa. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah banyak 24 jam ini kita banyak mempunyai dosa. Mulai bangun tidur pagi sampai tidur lagi malam banyak dosa. Terutama pada dosa suami, istri, anak, cucu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berjiran tetangga, terus sama tetangga, sama jiran tetangga dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dosa-dosa kecil itu banyak-banyaklah kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa dengan Allah yang ada dia istighfar, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wala haula wala quwwata illa billah. Itu dosa sama Allah yang aja mudah saja. Tapi kalau dosa sesama manusia, angel, atau bahasa Jawa itu angel, sukar, susah, sulit, dan lain sebagainya. Angel, bahasa Jawanya angel. Mana musugang nih angel, ini musugang. Nah, jadi dosa sama manusia ini susah banget. Apalagi dosa sesama manusia, orang yang kita dosai itu sudah meninggal dunia. Alhamdulillah min dzalik, kami mana ya Allah kita. Jadi kita kalau dosa sesama manusia ya susah. Kalau sudah orangnya sudah meninggal dunia, kalau yang masih itu banyak minta ampun dan sebagainya. Makanya habis sholat tuh banyak kita salaman. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, salaman tamu. Atau silaturahmi bila Anda bertemu sesama muslim, beri salam. Assalamualaikum, jabat dua belah tangan. Kalau kita jabat dua belah tangan, insya Allah dihapus daripada dosa-dosa kecil di batang tubuh kita. Jadi kita bertamu kita ya pulang, jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita salaman. Memberi salam dulu, kabarkan salam kata Rasulullah, kemudian jabat dua belah tangan. Berarti jabat dua belah tangan sesama jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Kalau para laki-laki melapik, nah laki-laki itu bersumpah menggunakan gitu ya Allah, lapik ke tangan salaman. Guru boleh ya Bapak, guru bersalaman dulu ya balapik boleh ya Allah. Nah, karena tidak boleh kalau bersentuh antara laki-laki perempuan kulit itu batal wudu dan diharamkan ya kan. Tidak boleh sentuh laki-laki perempuan yang bukan orang dan lain sebagainya, tidak boleh ya seperti yang kita terdahulu. Jadi dosa-dosa kita tadi banyak ya loh, banyak sudah minta ampun. Nah, berhubungan nanti dengan mi'raj nanti kira-kira sedikit kita anukan ya. Nah, jadi kita tadi lebih sempurna daripada kulit. Dan tanda bersyukur dari kita, janganlah saling mengupat dan berdomba berbentah-bentahan. Nah, tidak boleh juga berbentah-bentahan atau mendengar sesuatu berbentah-bentahan juga tidak boleh. Atau domba mengupat, menggibah, berbentah-bentahan. Dan juga sini dikatakan di dalam kitab yang terakhir, janganlah kita sering mendengar suara-suara perempuan. Nah, suara-suara perempuan itu juga mengapa jadi di sini kitab ini tidak diadakan mendengarkan suara perempuan.
Di sini di dalam kitab dikatakan mendengar suara perempuan itu kita menjadikan fitnah bagi seorang laki-laki. Maksudnya apa? Artinya ya pokoknya apakah ada suara perempuan lain jenis, mungkin di hati kita ada apa, pelajaran kemarin di hati kita timbul apa, perasaan. Nah, karena suaranya manis, suaranya bagaimana perasaan kita, mungkin di hati kita timbul, mungkin cantik orang ini, mungkin ini. Nah, itu dengan suaranya. Jadi dihindari juga mendengar suara perempuan itu, dihindari juga. Karena apa? Karena supaya tidak terjadi fitnah tadi. Karena seorang perempuan itu banyak sekali membawakan fitnah bagi kepada seorang laki-laki. Makanya bagi seorang perempuan itu diwajibkan tutup aurat semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi perempuan itu boleh mau bercadar, boleh, apa-apa, boleh dia bercadar. Nah, mata boleh, perempuan kita ini boleh. Sebenarnya jangan soto ini itu perempuan itu tetaplah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kan sholat lagi di Jawa, sholat muka dan telapak tangan. Berarti kada boleh juga kelihatan kaki, kada boleh juga kelihatan pakai kaos. Perempuan itu pakai kaos kaki, bajunya labai itu tak ulur, anu itu nak ulur takayat kan bapak dia itu pada ulur takayat tahiyah yang itu diangkat pada hilang itu tadi yang diangkat ya lah. Nah itu apa namanya, sesuatu apapun perempuan itu bila menutup aurat, menjaga tubuhnya, itu nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada juga nilainya, aku ini mulai sekarang bulan Saban ini sudah tutup aurat, kada boleh lagi dilihat oleh seorang laki-laki kecuali suamiku. Tidak boleh lagi melihat aku di batang tubuh ini kecuali suamiku. Sama suami itu terserah kita, bebas ada apa? Bebas. Asal jangan dilihat orang lain, tidak boleh. Nah, jadi bila orang laki-laki melihat wanita kita yang bukan murim tadi, maka itu jadi fitnah. Jadi fitnah. Bila fitnah itu akhirnya timbul dosa. Makanya jadi perempuan itu ya hati-hati tadi Pak. Hati-hati Allah, supaya aku ini tidak menimbulkan dosa bagi laki-laki kayak apa? Supaya aku ini tidak ada kecantol laki-laki sama unda nih, sama aku nih. Nah, kecantol bahasa Jawa ini kecantol ya Pak. Nah, makanya perempuan sedikit kalau Pak. Perempuan itu kawa baju itu jangankan terkentat, labai bajunya, artinya kubur laki-laki. Apalagi kan baju kaos, kelihatan pinggul bergoyang dan lain sebagainya yang pasti bila laki-laki melihat, pasti kecantol. Makanya laki-laki itu di dalam kita tundukkan kepala, bila berjalan tundukkan kepala, ranjang unggul. Nah jadi laki-laki begini itu dapat gugur baju udah bapak bentuk tubuh itu supaya tidak kelihatan. Bila kelihatan jadi fitnah, jadi dosa bagi seorang laki-laki. Banyak mana buah ya Allah asal tapi beginian tuh sama menjaga tubuh, menjaga apa orang menjaga jadi ibadah nilainya. Orang kata menaksir, apa nunggu gendut itu jangan naksir ya Allah, baju gugur aja bagus ya Allah, labai itu ulur. Nah, jadi kaki tidak kelihatan, muka aja lawan telapak tangan. Terus ini tempatnya bapak dia lima bisa bapak. Nah jadi fitnah. Nah kemudian lagi di sini dicantumkan di dalam kitab ini alat-alat yang diharamkan juga di sini ada. Ini dicantumkan juga di dalam kitab tasawuf ini alat-alat atau alat-alat musik yang diharamkan. Di sini dicantumkan adalah serunai atau seruling dan gendang. Nah ini ada. Jadi gitu udah boleh Pak. Jadi di dalam kitab ini yang diharamkan serunai, tahu serunai ya? Lore orang apa itu? Atau seruling atau gendang. Nah, jadi seruling gendang itu diharamkan di dalam agama diharamkan. Umay ramat apa ya Allah, terserah Tuhan jadi ya Allah. Orang pemusik itu kan ya Allah pakai gendang, pakai anu dan segalanya enggak apa. Tapi gendang aku enggak apa-apa. Kalau gendang yang maulidan enggak apa-apa. Itu bukan gendang, itu terbang. Maulidan itu terbang. Baginda Rasulullah jadi sambut ini atau yang di mana saya tahu gendang bukan gendang rebana maulidan, bukan gendang dangdut tak dung. Nah
Itu atau suruling atau tahu sampai surunai lah, surunai tahu lah. Loli. Nah itu diharapkan itu harap nih. Nah itu ya, itu kira-kira yang terakhir lah di dalam fikih itu sampai situ dulu lah. Nah jadi yang diharapkan tadi apa? Surunai, suruling atau gendang. Misalnya hobi kan untung